Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kelas, sebelumnya Ibu ucapkan selamat bergabung di SMK Hampar Baiduri Kalianda, baik kelas 10 farmasi ataupun kelas 10 keperawatan. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Mungkin ini adalah pelajaran asing untuk kalian yang di SMP-nya dulu belum pernah belajar simulasi digital. Ini adalah pelajaran dari K13, kurikulum K13 yang awalnya adalah KKPI, yaitu keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Benar bahwa pelajaran ini adalah berhubungan dengan teknologi komputer. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh mengenai simulasi dan komunikasi digital, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu mengampu pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 farmasi dan kelas 10 keperawatan. Nama Ibu Lina Okta Aprianti. Ibu lahir di Oku Timur, Sumatera Selatan, dan sekarang tinggal di Kota Baru. Oke, untuk belajar daring ini banyak yang perlu kalian persiapkan ya. Tidak hanya secara fisik saja, harus ada peralatan pendukung yang harus kalian miliki di rumah agar belajar daring kalian lancar. Salah satunya di sini adalah PC ya. PC ini terdiri dari monitor, keyboard, mouse, dan CPU. Kalau tidak ada PC, kalian boleh menggunakan laptop. Ini sangat menunjang sekali karena kalau misalnya menggunakan laptop itu layar lebih luas dan kita bisa leluasa untuk belajar ataupun searching ya. Kalau tidak ada bisa menggunakan tab. Tetapi ini adalah peralatan minimal ya yang kalian harus miliki, yaitu Android. Android sekarang ini speknya bisa dikatakan bisa menyamai ketiga benda yang ada di atas sini. Jadi tidak mengapa kalian hanya menggunakan Android, hanya penampang LCD-nya saja yang lebih kecil daripada laptop dan yang lainnya, tetapi ini easy carrying, bisa dibawa kemanapun kalian pergi, jadi lebih mudah, praktis, dan aplikasinya pun semuanya menunjang untuk belajar daring. Nah, aplikasinya itu apa saja untuk menunjang atau support belajar daring ya? Ya jelas yang biasa lah. Sebelumnya kalian harus terhubung dengan jaringan. Kalian harus punya kuota untuk terus mengakses belajar daring. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar dari belajar di rumah secara daring. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan kita bergeser dari mungkin uang secara cash, sekarang diganti dengan bentuk kuota. Jaringan ini sangat perlu ya, karena kalian harus terhubung dengan jaringan terus-menerus pada saat belajar daring ini. Ibu yakin hampir semua mata pelajaran itu belajar daringnya tentu saja minimal kalian ada di WhatsApp group. Nah, jadi kalian untuk memilih provider itu tergantung di lokasi tempat tinggal kalian masing-masing. Jadi cari provider yang support di tempat kalian tinggal. Jadi tidak kalian melihat mahalnya, murahnya, atau apapun, tetapi yang support, yang bisa menjangkau jaringan lebih luas dan lancar. Kemudian mengenai aplikasi, biasa kita memakai WhatsApp group yang sudah sangat populer. Ibu yakin kalian semuanya punya WhatsApp group. Kemudian WhatsApp ini usahakan ya nickname atau foto profil, itu foto profil kalian, karena akan digunakan untuk belajar daring. Karena kita belum ketemu ya, kalian harus tahu. Mungkin teman-teman juga pengen tahu wajah-wajah temannya, atau ibu juga karena ibu belum kenal.
Kemudian nama di profil usahakan adalah nama asli, bukan nickname, bukan singkatan, bukan emot dan sebagainya. Kemudian kalian wajib punya akun email. Kalau kalian punya Android, Ibu yakin untuk mengakses Play Store saja kalian membutuhkan akun email. Tetapi mungkin ada sih di antara kalian akun emailnya itu dibuatin. Nah, nggak masalah dibuatin ataupun buat sendiri, yang penting kalian tahu alamat emailnya, kemudian kalian tahu passwordnya, dan kalian bisa menggunakan email untuk berkirim pesan, dan nanti kita gunakan untuk login berbagai e-learning di simulasi digital. Karena biasanya Ibu walaupun tidak sedang belajar daring seperti ini tahun-tahun sebelumnya, untuk pelajaran simulasi digital atau KKPI, Ibu memang sudah menerapkan e-learning karena memang ada materinya di simulasi digital. UB-nya selalu e-learning. UB itu adalah uji blok ya, atau ulangan harian. Itu Ibu tidak pernah berbasis paper, jadi kalian tidak pernah menulis untuk ulangan harian. Ibu memberikan soalnya secara online dan kalian mengisinya juga secara online. Nanti kita akan belajar, kalian nanti kita share dulu di WhatsApp grup bagaimana caranya mengakses, dan kalian tinggal klik link yang Ibu berikan. Nanti kalian loginnya tentu saja menggunakan akun email. Jadi yang belum punya akun email, yang nggak tahu akun emailnya sendiri, silakan sekarang buat akun email dan atau membuatnya ulang yang baru boleh, silahkan. Kemudian nanti kita belajarnya selain lewat WhatsApp atau link YouTube, video yang Ibu berikan ini Ibu share di YouTube, kemudian kita menggunakan Google Classroom. Di situ kalian bisa melihat materi, melihat pengumuman dari Ibu, kemudian kalian bisa mengerjakan tugas, kalian bisa langsung gunakan Google Classroom kalian. Ini adalah kode kelas untuk join kelas di Google Classroom simulasi digital. Nah, Google Classroom ini bisa masuk lewat email, bisa juga kalian install aplikasi. Kalau kalian merasa berat untuk install aplikasi, ya udah cukup kalian punya email saja, karena Ibu yakin di Android kalian semuanya ada Google Chrome ya. Ada Google Chrome, di dalamnya ada email dan sebagainya. Bisa masuk lewat email juga. Kalian nanti tidak usah bingung caranya seperti apa, karena Ibu biasa memberikan link secara langsung. Jadi kalian mudah untuk belajar. Ingat, aplikasi ini wajib kalian miliki. Kalau untuk Google Classroom, ini choice, kalian boleh mendownload di App Store, di Play Store, ataupun cukup kalian gunakan email saja, tidak perlu download aplikasinya, karena di dalam email ini sudah ada Google Classroom, Google Classmeet, Hangout dan sebagainya. Kemudian materi pembelajaran apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Ada beberapa materi yang sebenarnya banyak yang secara tidak langsung kita sudah praktekkan. Nah, apa saja itu? Komunikasi dalam jaringan, daring online. Nah, sekarang ini kita sedang masanya belajar dalam jaringan, atau komunikasinya selalu dalam jaringan atau secara online ya, untuk terhubung dengan orang lain. Kita bisa menggunakan Zoom, kita bisa menggunakan aplikasi Google Meet yang sudah ada di dalam Gmail, jadi kita mudah, tidak perlu install aplikasi lagi. Kemudian penerapan komunikasi daring. Nah, sekarang ini kita sedang menerapkan komunikasi daring, jadi kalian belajar dari rumah. Kelas maya juga, sekarang kita sudah menerapkan kelas maya. Hampir semua pelajaran menggunakan kelas maya. Jadi sebenarnya simulasi digital itu praktisnya tidak hanya di pelajaran kita saja, tetapi di pelajaran lain semuanya menggunakan
ilmu dari simulasi digital. Jadi kalau misalnya kalian ada kendala untuk belajar online dengan materi yang lain, oke, nggak apa-apa, kalian boleh konsultasikan dengan ibu. Pembelajaran melalui kelas maya itu ini ada aplikasi tersendiri ya, ada Edmodo. Yang dimaksudkan pembelajaran melalui kelas maya itu bisa berupa aplikasi, bisa dengan grup dan sebagainya. Aplikasi itu contohnya misalnya kalau kalian ini yang lagi ngetren itu Ruang Guru, itu aplikasi belajar online juga, ada Edmodo, ada Kuiper School. Edmodo ini khusus SMK, kemudian Kuiper School itu khusus untuk SMA. Mungkin kalian sudah ada yang berlangganan ya untuk pembelajaran melalui kelas maya, dan sekarang pun kita sedang belajar kelas maya atau kelas dalam jaringan. Kemudian materi selanjutnya adalah presentasi video. Presentasi video itu ya kalian mempresentasikan sesuatu tetapi dalam bentuk video, seperti biasa kita menggunakan PowerPoint untuk presentasi. Sekarang kita menggunakan presentasi berupa video, tidak hanya dengan foto. Nah, yang terakhir presentasi video untuk branding and marketing. Branding and marketing, misalnya kalian punya produk, kalian kasih brand sendiri, merek sendiri, kemudian kalian melakukan penjualan. Nah, nanti kalian harus siap-siap jadi bintang iklan. Kenapa? Karena pada tahun sebelumnya kakak kelas kalian itu mempunyai produk yang di branding sendiri, yang dikasih merek sendiri, dipasarkan sendiri, diiklankan sendiri, dan dia sebagai bintang iklannya. Produknya tidak harus berupa barang, bisa berupa jasa, kemudian tutorial dan sebagainya, macam-macam. Jadi ibu yakin pelajaran simulasi digital ini akan menyenangkan karena ya dekat dengan kita, karena sehari-hari kita sudah menggunakan gadget, tidak lepas dari gadget. Ya, simulasi digital di antara yang kita lakukan sehari-hari saja. Let's introduce with digital simulation. Simulasi digital ini seperti ini ya. Kalau kalian masih bingung bagaimana sih simulasi digital, kalau secara teori itu menduplikasi atau mengelola data informasi dalam bentuk visual yang dideskripsikan secara kata, gambar, grafis, ataupun diagram. Nah, ini contoh yang di sebelah kanan, ini sudah berbentuk simulasi digital. Nah, ini biasa kita sebut dengan infografis. Jadi di sini ada kata-kata, ada gambarnya yang mempresentasikan bahwa dari gambar ini kita bisa tahu simulasi digital itu pelajaran tentang komputer. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu untuk memberi kesan interaktif ya. Kesan interaktif itu jadi kita tanpa penjelasan panjang lebar kita tahu itu simulasi digital itu tentang apa. Ini disebut dengan infografis, biasanya di dalam media cetak ataupun iklan di televisi yang durasinya hanya sepersekian menit, bahkan ada yang hitungan detik, misalnya 30 detik, tapi sudah mempresentasikan dari seluruh produk yang sedang dipasarkan. Jadi itulah fungsinya simulasi digital. Nah, ini ada exercise assessment. Nanti kalian buat nama, kelas, alamat, sekolah asal, email, dan alasan mengapa harus belajar simulasi digital. Kirim biodata beserta foto via WhatsApp group. Jadi kalian nanti kasih foto, kemudian di sampingnya kasih nama kelas dan sebagainya. Ini kalian boleh bikin satu kolase,
atau dengan aplikasi, terserah kalian yang biasa kalian pakai. Nanti kalian kirimkan fotonya lewat WhatsApp group. Itu untuk exercise assessment hari ini, karena bagaimanapun juga pembelajaran daring ini akan dilaporkan ke sekolah oleh guru-guru. Jadi setiap pertemuan itu harus menghasilkan suatu produk portofolio. Jadi apapun bentuknya itu diserahkan kepada guru. Jadi untuk portofolio kita hari ini adalah biodata kalian yang kalian kirimkan lewat WhatsApp group. Oke, cukup ya. Nah, seperti ini nanti bentuknya, boleh bagaimana saja kalian akan membuatnya. Nah, Ibu akhiri sampai di sini. Kalian tetap sehat di rumah, belajar, membantu orang tua jangan lupa, dan jangan lupa beribadah. Oke? Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.